Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Priyanti Poio yang akan menjelaskan tentang bagaimana mahasiswa dapat memahami profesi supervisor klinis untuk perbaikan pembelajaran. Saya adalah perwakilan dari kelompok 9 untuk menjelaskan. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Kalian tahu nggak sih apa itu supervisi klinis? Jadi, supervisi klinis itu adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dilakukan melalui observasi ataupun bimbingan langsung terhadap guru. Kegiatan utamanya yaitu yang pertama observasi kelas. Terus yang kedua adalah pertemuan awal. Kemudian analisis dan evaluasi, dan yang terakhir bimbingan dan refleksi. Jadi, observasi kelas yaitu kegiatan di mana supervisor akan mengamati pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Kemudian ada pertemuan awal yang dimana supervisor dan guru akan berdiskusi mengenai tujuan dan fokus observasi. Kemudian ada analisis dan evaluasi yang dimana setelah observasi dilakukan, adanya nanti supervisor akan melakukan feedback atau umpan balik terhadap apa yang sudah dia amati. Dan yang terakhir adalah bimbingan dan refleksi, yang dimana supervisor membantu guru untuk merefleksikan praktik mengajar dan memberikan rencana perbaikan. Kita lanjut dengan ciri supervisi klinis. Oke. Pertama, berorientasi pada pembelajaran, pendekatan kolaboratif, observasi langsung, umpan balik konstruktif, dan yang terakhir adalah refleksi praktik dan fleksibilitas. Ya. Orientasi pada pembelajaran yaitu kita berfokus pada peningkatan proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian pendekatan kolaboratif yang dimana supervisi ini bekerja melalui kerjasama antara supervisor dan guru dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Kemudian observasi langsung yaitu melibatkan pengamatan langsung terhadap praktik mengajar guru di kelas untuk memberikan umpan balik yang akurat. Umpan balik konstruktif adalah umpan balik yang tepat dan bermanfaat atau umpan balik yang spesifik dan bermanfaat untuk perbaikan, bukan hanya sekedar kritik. Kemudian refleksi praktik yang dimana mengajak guru untuk merefleksikan praktik dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas pengajaran dia. Kemudian fleksibilitas yaitu menyesuaikan pendekatan metode supervisi terhadap masing-masing guru dan sesuai dengan kebutuhan guru itu sendiri. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke karakteristik supervisi klinis yang ada 9 poin. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah fokus pada peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran siswa. Kemudian ada pendekatan kolaboratif yang mengutamakan kerjasama dan komunikasi terbuka antara supervisor dan guru. Yang ketiga, observasi dan evaluasi melibatkan pengamatan langsung terhadap praktik mengajar guru. Karakteristik supervisi klinis yang keempat yaitu umpan balik konstruktif, memberikan umpan balik yang spesifik dan berguna untuk perbaikan. Yang kelima, refleksi, mendorong guru untuk merefleksikan praktik mengajarnya. Yang keenam, fleksibilitas, yaitu menyesuaikan metode supervisi sesuai dengan kebutuhan guru. Yang ketujuh, yaitu pengembangan profesional, mendukung peningkatan keterampilan dan kompetensi guru. Yang kedelapan, partisipasi aktif, yaitu melibatkan guru dan proses supervisi dan pengambil keputusan. Yang terakhir atau kesembilan yaitu dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencatat hasil dari proses supervisi untuk pengamatan perkembangan. Demikian
Karakteristik supervisi klinis. Tujuan supervisi klinis yaitu yang pertama peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pembelajaran yang dimana meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Terus yang kedua yaitu pengembangan profesional guru, membantu guru untuk meningkatkan kualitas belajar mengajarnya. Kemudian umpan balik konstruktif yang tepat dan spesifik, kemudian bisa membantu, bisa bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian refleksi yaitu mendorong guru merefleksikan dan memahami kekurangan dan kelebihan yang perlu ditingkatkan. Kemudian peningkatan hubungan kerja yang dimana membangun hubungan positif dan antara supervisi klinis dan guru. Kemudian ada identifikasi masalah, menemukan dan menyelesaikan masalah yang dialami dalam belajar mengajar. Kemudian meningkatkan keterampilan mengajar, yaitu mengembangkan strategi-strategi metode pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi, mendorong motivasi guru dalam pengajaran. Kemudian prinsip-prinsip supervisi klinis, yaitu pertama, keterlibatan aktif, kemudian kolaboratif, umpan balik konstruktif, fokus pada pembelajaran, observasi objektif, pengembangan profesional berkelanjutan, refleksi diri, dan fleksibilitas. Keterlibatan aktif yaitu mengajak guru berpartisipasi dalam proses supervisi klinis. Kemudian kolaborasi, membangun hubungan kerjasama antara supervisor dan guru. Kemudian umpan balik konstruktif, memberikan umpan balik yang positif. Kemudian fokus pada pembelajaran, menjaga fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian observasi objektif yaitu melakukan pengamatan sistematis terhadap proses pembelajaran. Pengembangan profesional berkelanjutan menyediakan kesempatan untuk peningkatan keterampilan guru. Kemudian refleksi diri mendorong guru untuk merefleksikan praktik mereka, fleksibilitas menyesuaikan metode supervisi sesuai dengan kebutuhan guru. Model-model supervisi klinis, yaitu model pengawasan klinis yang dimana berfokus pada observasi langsung di kelas, supervisor mengamati pengajaran dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan mengajar itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu metode atau model reflektif, yaitu berfokus pada refleksi guru untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya atau pengajarannya. Kemudian model pengembangan menyesuaikan supervisi dengan pengalaman dan keterampilan guru. Supervisi memberikan dukungan dan tahap yang sesuai dengan tahap perkembangan. Kemudian model kolaboratif serta model evaluatif. Model kolaboratif yaitu menekankan pada kerjasama antara supervisor dan guru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari pengajaran dan pembelajaran. Kemudian model evaluatif yaitu menilai kinerja guru berdasarkan standar pengajaran tertentu. Kemudian supervisor itu mengevaluasi dan memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru tersebut. Teknik komunikasi dalam supervisi klinis. Yang pertama, mendengarkan aktif. Kedua, pertanyaan terbuka. Umpan balik konstruktif. Yang keempat, empati dan dukungan. Yang kelima, clarification. Yang keenam, refleksi. Yang ketujuh, menggunakan bahasa non-verbal or non-verbal communication. Mendengarkan aktif atau active listening merupakan kegiatan di mana supervisor mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perspektif supervise, dan memberikan umpan balik yang relevan.
Yang kedua, pertanyaan terbuka atau open-ended questions. Mengajukan pertanyaan mendorong supervisor untuk berbagi pemikiran dan refleksi mendalam, bukan hanya jawaban singkat. Terus yang ketiga yaitu umpan balik konstruktif or constructive feedback, atau supervisor memberikan umpan balik yang sesuai, yang tepat dan spesifik, dan memberikan saran yang mendukung. Kemudian yang keempat yaitu empati dan dukungan. Empathy and support. Supervisor menunjukkan pemahaman terhadap perasaan dan tantangan supervise, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Yang kelima, klarifikasi atau clarification, yaitu supervisor meminta supervise untuk memperjelas atau memberikan rincian lebih lanjut tentang situasi atau masalah yang dihadapi untuk memastikan pemahaman yang tepat. Yang keenam yaitu refleksi. Supervisor mencerminkan kembali apa yang dikatakan supervise untuk menegaskan pemahaman, membantu supervisor menyadari perasaan atau pola pikir yang mungkin belum selaras. Baik, kita tiba di kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah supervisi klinis yaitu kegiatan atau alat yang dimana bertugas untuk meningkatkan kualitas pengajaran dari guru-guru. Kemudian supervisi klinis ini juga sangat berperan penting untuk meningkatkan profesionalisme pada guru-guru, dimulai dari umpan balik konstruktif, refleksi yang akan sangat membantu. Mungkin itu saja dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.